penegak hukum sekarang bisa diintervensi. Masih bisa Bisa diinformasi ya. intervensi, bisa diperalat untuk kekuasaan gitu, untuk menekan lawan-lawan politik ya. Itu jangan sampai Jadi terjadi. mulai peradilan, kejaksaan, Ya, semuanya. kepolisian, Bahkan pengadilan yang seharusnya adalah ya, lembaga yudikatif trias politika tersendiri ya. juga diintervensi hari ini oleh kekuasaan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku 98, tapi dia menjadi kacung atau bekerja sama dengan orang yang terlibat penculikan, udah nyata-nyata terlibat penculikan karena ada putusannya kan, terlibat dalam orang-orang yang mempraktekkan KKN, termasuk nepotisme. Saya kira bukan aktivis 98 yang sebenarnya. Mereka sudah mengkhianati spirit reformasi 98. Coba kasih gambaran gimana coba. Saya kira mahasiswa harus memandu kami-kami yang sudah mulai setengah abad ini untuk kembali ke jalan. Kita setengah abad ya. Iya, setengah abad. Mahasiswa harus kembali. Kami juga siap dipandu, dikomandani menjadi turun lagi ke jalan untuk kembali mengembalikan semangat reformasi yang kami perjuangkan dulu. Sobat Forum, kita masih bersama Bapak Wakil Kamal, seorang yang konsisten sebagai pejuang. Kalau dalam bahasa sebelumnya itu, temannya Pak Wakil Kamal Sadbin ini menolak mapan kata dia. Pak Wakil, tadi kan kita sudah bicara ya, bahwa kita harapkan tidak terjadi lah. Tapi kan apa ya, prediksi atau gejala gitu ya, sepertinya kok kembali karena tadi justru yang bertobat itu bukan yang pelaku, tapi yang menghukum pelaku yang bertobat malah. Ini persoalannya, kalau kita masih berharap melalui prosedural demokrasi prosedural yaitu pemilu, Kita dibajak. akan berat. Karena semuanya sudah berkumpul di situ. Kekuasaan berada di tangan mereka, bisa saja juga uang berada di tangan mereka, sehingga biasanya pemilu itu penuh dengan intrik-intrik kecurangan, yaitu memobilisasi struktur kekuasaan. Dari kekuasaan yang paling tinggi sampai presiden, menteri, sampai gubernur, wali kota, bupati, sampai kepala desa, itulah yang dimobilisasi. Ada juga mobilisasi tentang untuk pemenangan. Ini mobilisasi, jadi kecurangan. Kami kan biasa di Mahkamah Konstitusi. Saya adalah pengacara konstitusi berkaitan dengan pilkada, dengan biasanya yang berkuasa itu memobilisasi struktur kekuasaan. Bagaimana memenangkan yang didukung oleh kekuasaan itu. Yang diminta untuk melanjutkan. Jadi menggunakan berbagai cara, termasuk struktur kekuasaan dimobilisasi di lapangan. Selain dimobilisasi menggunakan uang dan diintimidasi. Jadi kalau kepala desa mau mendukung dia, dikasih duit. Kalau nggak mau dikasih duit, diintimidasi. Nanti kau akan diproses secara hukum. Itu yang terjadi. Pak Wakil, kita ini, teman-teman kita bahkan, itu masih apa, nggak habis pikir lah bahasanya. Kok bisa seorang Joko Widodo ini berkolaborasi dengan seorang Prabowo Subianto? Bisa saja. Kenapa bisa itu? Itu syahwat kekuasaan lah itu. Syahwat kekuasaan. Yang menyatukan itu. Syahwat kekuasaan barangkali ya itu ada supaya kekuasaan itu tetap di tangan orang-orang dia, sehingga bau-bau amis ketika dia memimpin bisa saja ditutupi. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang ketakutan. Saya kira biasanya kekuasaan itu kalau dia di akhir masa jabatannya itu ada post power syndrome. Yang kemudian ada juga ketakutan-ketakutan, ada kesalahan-kesalahan memimpin di masa lalu. Bisa saja. Kalau lawan politiknya yang berkuasa bisa saja ketahuan ternyata membangun infrastruktur A, B, C. Ini ternyata kalau diaudit nanti ternyata aliran dananya kan kemana-mana. Dan saya yakin itu yang salah satu yang diupaya untuk ditutupi dan dilindungi. Kenapa? Dia harus tetap berkuasa. Padahal di awal Pak Jokowi dari Solo, Jakarta sampai presiden
itu kan rata-rata aktivis 98 tuh menganggap beliau ini sebagai representasi dari rakyat jelata menjadi pemimpin. Kecuali saya nggak mendukung siapa-siapa. Mulai awal. 2014 dua-duanya saya nggak dukung. Nggak mungkin saya dukung Prabowo 2014. Nggak mungkin mendukung ini karena nggak punya track record terhadap demokrasi. Pikiran-pikiran dia terhadap bagaimana reformasi itu tidak ada. Tidak pernah ada. Nggak ada. Saya nggak pernah baca tulisan Jokowi umpamanya di mana bagaimana menciptakan demokrasi konstitusional yang kemudian yang mampu memajukan bangsa ini nggak ada. Saya nggak percaya memang dari awal. Malah dia katanya pernah berjanji sama keluarga karena dia dekat dengan keluarga ya Mas Wiji Tukul misalnya. Makanya ya itu kamul fasa aja untuk dipilih sama dengan janji-janji SMK dan sebagainya semuanya. Jadi oleh karena itu ke depan itu saya kira rakyat Indonesia itu harus lebih cerdas lagi ya. Harus lebih cerdas lagi memilih, jangan hanya termakan oleh janji-janji. Harus lihat track record-nya. Pernah memimpin, ketika mahasiswa pernah memimpin. Harus lihat mahasiswa apa yang dilakukan ketika mahasiswa. Jangan ujuk-ujuk kita nggak tahu mahasiswanya di mana, tahu-tahu karena ada Paman Sam, Paman Sam ya. Paman Usman tahu-tahu jadi capres. Nggak jelas itu. Di mana track record-nya gitu, pernah melakukan apa? Oh, Solo maju. Ya, Solo kebetulan bapaknya presiden. Dia tinggal digelontorkan aja proyek-proyek pusat ke sana, udah seolah-olah dia kerja. Padahal dia tidur aja di Solo, udah Solo akan maju karena bapaknya presiden. Jadi nggak ada prestasi. Prestasi itu tanpa dukungan dari orang tua, orang terdekatnya. Kita itu memang dididik untuk menjadi orang yang mandiri. Jadi jangan tergantung pada kebesaran orang tua. Kalau bahasa Arabnya itu laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu hanada. Seorang pemuda, anak muda itu orang yang benar-benar anak muda, bukan orang yang mengatakan itu ayah saya. Tapi pemuda yang benar itu sejatinya pemuda ini saya. Bukan karena bapaknya. Itu pepatah Arab. Jadi kita tidak boleh. Jadi kalau sekarang saya lihat itu kondisi sendi-sendi kehidupan yang luar biasa hancur begini, saya kira kita harus kembali mengingatkan semangat reformasi. Tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya kita mengingatkan. Siapa tahu Pak Jokowi langsung kita ngomong begini langsung bisa taubatan nasuha, bisa sadar oh ya saya salah. Mohon maaf pada seluruh bangsa Indonesia, saya telah melakukan banyak kesalahan. Di akhir masa jabatan saya ini, saya ingin bangsa Indonesia bebas dari praktek-praktek KKN, nepotisme, bebas dari penjahat-penjahat hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya akan pulang ke Solo dengan sebaik-baiknya, sehingga saya tidak terlibat dalam pemilu. Sehingga pulang ke Solo dari Angkulawu. Jadi pemilu tanpa saya. Jadi pemilu tanpa Jokowi. Siapa tahu langsung. Jadi kalau dibilang di depan publik, saya akan netral sebagai kepala negara. Ya kalau hanya ngomong netral, nggak percaya. Karena di bawahnya tinggal diinjak aja kaki bawahannya. Selesaikan, menangkan di situ. Bekerja sampai, kalau polisi sampai yang namanya Babinsa, itu akan bekerja. Sampai Kamtibmas, itu bekerja sampai bawah itu. Jadi polisi harus netral, itu pidatonya. Tentara harus netral, ASN harus netral, pidatonya. Tapi kan itu di depan layar, di balik layar. Memang pemimpin itu begitu, Pak. Nggak pernah konsisten. Apa kita memang harus punya pemimpin? Ya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak punya rekod ketika mahasiswa bukan aktivis. Tapi bukan itulah pemimpin, bukan ya? Bukan. Pemimpin itu yang punya integritas, nilai-nilai. Kalau hanya pemimpin yang hanya mengandalkan syahwat kekuasaan seperti saat ini, saya kira pertaruhan adalah bangsa dan masa depan bangsa ini. Jangan sampai gara-gara satu orang, dua orang punya syahwat kekuasaan ini demi keluarga, demi masa depan, melindungi dari jerat hukum di masa depan, tapi jangan pertaruhkan bangsa yang besar ini hanya untuk keluarga. Terlalu mahal saya kira. Terlalu mahal. Dan kita tidak akan pernah jadi bangsa yang besar. Ya kalau tetap praktek korupsi, nepotisme, kemudian ada kejahatan yang tidak dihukum, supremasi hukum tidak tegak, kepastian hukum tidak tegak, sehingga apa yang terjadi saat ini ya seperti ini. Jadi nggak mungkin 2045 kita jadi Indonesia emas. Mustahil. Kalau terus kemudian praktek-praktek kolusi,
korupsi nepotisme tetap berjalan. Dan itu praktik itu akan berjalan ketika demokrasinya tidak tegak. Dipimpin oleh orang-orang yang hanya punya syahwat kekuasaan tanpa Dan tidak mungkin birokrasinya baik. Iya, karena kepalanya sudah mempraktikkan nggak benar. Praktek-praktek tidak beretika, kemudian nirmoral itu terjadi, sampai ke bawah juga tidak bermoral, lebih tidak bermoral. Di atas tidak bermoral. Ada pertanyaan dari Mas Anies, capres nomor 1 kepada capres nomor 2 soal etika. Bagaimana perasaan Pak Prabowo soal etika? Gak bisa jawab, gimana ya? Iya, bukan nggak bisa jawab, memang nggak jawab mungkin. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Padahal hukum itu, ruh dari hukum itu adalah moral. Hukum tanpa moral itu bukan hukum. Orang nggak mau menjawab tadi, menurut Pak Wakil, karena dia tidak tahu apa mengabaikan etika itu. Saya kira bukan tidak tahu, dia tahu. Makanya ketika ditanya, ya Mas Anies mana, masa tidak tahu kan begitu. Jadi tahu dia, hanya ya? Demi kekuasaan dia gak sengaja gak jawab. Rada-rada pilon. Dia hanya berpedoman pada hukum prosedural. Oke. Jadi keadilan substantif, keadilan hakiki mereka tendang habis-habis. Hanya keadilan formal aja. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9, seolah-olah ini sah. Padahal hukum itu, saya kembali lagi, hukum itu ruhnya itu arah moral. Tanpa moral dan etika bukan hukum. Berarti hanya mengandalkan formalitas itu berarti mengabaikan moralitas dan etika. Etika. Itu adalah ruh dari hukum itu. Ruh dari konstitusi adalah moral. Itu sama kalau kita sholat atau berdoa. Ya? Itu formalitasnya berdoa, tapi kalau hatinya orangnya masih bengis, hatinya tidak halus, kemudian hatinya tidak ikhlas, sama aja. Hanya formalitasnya sholat, berdoa kita ke gereja ke misa, tapi hatinya itu penuh kotor, nggak mungkin. Sebaliknya, itu ya. Iya. Kata anak saya itu artificial, Papa. Tapi kan persoalan budaya kita, budaya ibu pakai ibu dan tunduk sama atasan. Kalau atasnya udah gak benar, biasanya takut terhadap jabatan mereka. Kalau kita tidak beretika, tidak berakhlakul karimah, tidak bermoral, tidak yakin bangsa ini akan maju. Karena yang akan berkuasa adalah orang-orang ompon-turir, orang-orang yang hanya hidup di tikungan untuk mencari kesempatan-kesempatan untuk kepentingan diri mereka dan kelompoknya. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, yang banyak masih orang miskin, banyak orang kelaparan hari ini. Untuk akses kesehatan masih susah, pendidikan banyak yang susah. Sendi-sendi kehidupan di berbagai lapisan sosial masyarakat udah hancur seperti tidak ada kepercayaan terhadap pemimpin, etika hancur. Maka berlaku kaidah fikih sekarang ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.